Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, adapun tujuan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu untuk memenuhi kebutuhan tugas kelompok dari Bapak dosen Khalilul Kholik SE MHCIMB yang mengampu mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Langsung saja, judul yang kami buat yaitu pengukuran kinerja. Selanjutnya, dalam pengukuran kinerja, pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien, dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pengukuran kinerja, yaitu pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada syarat-syarat pengukuran kinerja. Menurut Mutia tahun 2009 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Terus yang kedua dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang keenam itu ada fleksibel atau sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang terakhir ada efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Adapun indikator pengukuran kinerja menurut Mutia tahun 2009 terdapat beberapa indikator yang pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada indikator kinerja input atau indikator masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada indikator kinerja atau output atau indikator keluaran, yaitu suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga ada indikator kinerja outcome atau indikator hasil,
yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Yang keempat, ada indikator kinerja benefit atau manfaat, yaitu suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir itu ada indikator kinerja impact atau dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Model-model sistem pengukuran kinerja. Menurut Fanani tahun 2003, model-model sistem pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, balance score atau BSC. Balance scorecard menggunakan 4 perspektif atau finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan. Dengan titik awal strategis sebagai dasar perencanaan SPK. Yang kedua, sustainability balance scorecard atau SBC. Sustainability balance scorecard atau SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Yang ketiga, Cambridge Model. Model Cambridge menggunakan produk group sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI dan dari pengelompokan produk tersebut dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. Yang keempat, Integrated Performance Measurement System atau IPMS. Model IPMS merupakan model SPK yang bertujuan agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. Integrated Environment Performance Measurement System atau IEPMS. Integrated Environment Performance Measurement System atau IEPMS merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. IEPMS menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya, proses pengukuran kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Yang kedua, penetapan dan pengembangan indikator. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Dan yang terakhir, pelaporan hasil-hasil secara formal. Selanjutnya, kesimpulan. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga bisa diterima dengan baik oleh Bapak Farul Kholik. Sekian dari saya Muhammad Ihsan Utomo dengan NPM 2015-310-105. Dan saya Muhammad Faroji dengan NPM 2015-310-166. Dengan ini kami mengundurkan diri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.